Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang seberapa kecil sih itu manusia itu dibanding dengan alam semesta kita ini. Jadi kalian pernah nggak kepikiran kira-kira ukuran kita itu sekecil apa sih sebenarnya? Pasti kalian pernah muncul rasa penasaran kan? Makanya video ini bisa muncul. Jadi simak pembahasan di video ini dan selamat menikmati. Sebelum kita memasuki penjelasan lebih dalam, kalian pastinya udah tahu kalau kita berada di dalam tata surya. Ya, tata surya, di mana di dalamnya kita bersama dengan 7 planet lainnya dan dengan satu bintang yang kita namakan matahari. Jika kita membandingkan ukuran bumi dengan planet-planet dalam seperti Merkurius, Venus, dan Mars, ukuran bumi masih lebih besar. Tetapi kalau udah kita bandingin sama planet-planet luar kayak Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, beda banget. Malah satu Jupiter itu bisa muat 1.300 bumi. Dari sini aja kita udah gak susah ngebayangin seberapa kecil kita sebenarnya. Dan ini baru Jupiter. Tetapi gimana kalau matahari? Kalau kita mau coba ngebandingin diri kita sama matahari, itu susah banget. Biar kita dapat dikit gambaran, satu matahari bisa muat 1,3 juta bumi. Gila banget kan? Dan ini aja baru tata surya kita. Belum lagi di luar tata surya. Antar galaksi dan lebih jauh lagi. Nah, selanjutnya kita bakal maju lebih dalam ke pembahasan ini. Kalau tadi kita udah ngebahas ukuran bumi dalam tata surya kita, yang dimana bumi aja udah nggak berarti apa-apa di tata surya kita. Dan di sini kita bakal bahas di luar tata surya kita, yaitu ruang antar bintang dan galaksi. Kita udah tahu kalau membandingkan diri kita sama alam semesta ini susah banget di mana kita itu sangat-sangat kecil yang bikin kita susah ngebayanginnya. Buat mempermudah hal itu, ada beberapa perbandingan biar kita gampang membayangkannya. Kalau bumi kita bandingin sama observable universe atau alam semesta teramati, bumi itu kayak sebutir pasir doang, tapi sebenarnya itu masih kurang tepat. Karena alam semesta sendiri jauh lebih besar dari perbandingan itu. Kita mulai dari contoh kecil dulu aja, yaitu matahari. Di mana cahaya matahari aja butuh sekitar 8 menit buat nyampe ke bumi. Terus cahaya dari galaksi tetangga kita yaitu Andromeda butuh 2,5 juta tahun buat sampai cahayanya ke bumi kita. Dan itu baru satu galaksi tetangga. Dan observable universe diperkirakan punya lebih dari 100 miliar galaksi di dalamnya. Lalu, di sini kita masuk buat ngebandingin ukuran manusia sama observable universe. Ini di mana manusia rata-rata tingginya sekitar 1,7 meter. Sedangkan observable universe sendiri punya diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Itu sekitar 8,8 kali 10 pangkat 26 meter. Rasio itu kira-kira sama kayak membandingkan ukuran satu atom sama ukuran seluruh bumi. Itu ukuran perbedaannya jauh banget, gila kan? Nah, dari sini udah gila banget. Sampai otak manusia hampir gak bisa mampu buat memikirkannya. Tapi ada sudut pandang lain yang menarik. Manusia justru berada tepat di tengah skala kosmik jika dilihat dari secara logaritmik kira-kira sama jauhnya. Dari partikel subatom terkecil seperti quark. Seperti kita jauh dari ukuran alam semesta itu sendiri. Jadi secara fisik kita emang debu kosmik. Tapi kita juga satu-satunya bagian dari alam semesta ini. Yang sadar bahwa alam semesta itu ada sesuatu yang menurut banyak orang membuat keberadaan kita tetap bermakna terlepas dari skalanya. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang perumpamaan bumi sebagai satu butir pasir, di mana kita menggunakan perumpamaan ini untuk mempermudah membayangkan seberapa besar ukuran bumi itu dibanding dunia luar angkasa. Nah, di sini kita bakal ada coba membayangkan ukuran bumi kita ini sama matahari. Kalau bumi kita ini kita perkecil sampai menjadi ukuran sebutir pasir, dalam skala itu, matahari bakal sebesar bola basket. Dan bintang terdekat dari tata surya kita ada sejauh ribuan kilometer. Gak masuk akal banget. Kita manusia menjajah ribuan kilometer di bumi aja susah banget. Apalagi dalam skala kosmik lebih susah.
Hal ini yang membuat manusia itu hampir mustahil buat menjelajahi dunia luar angkasa. Nah, kalau dalam skala aslinya jauh lebih kecil lagi dibanding manusia dalam skala aslinya itu lebih kecil lagi dibanding butir pasir itu. Nyaris tak terhingga kecilnya. Bayangin aja, kita lagi pakai mikroskop buat meneliti atau melihat makhluk mikroorganisme. Kita manusia anggapannya kayak gitu. Tapi kalau dalam skala kosmik, kita jauh-jauh lebih kecil dari itu. Selanjutnya itu, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Sebelumnya, kalian pernah gak kepikiran berapa jarak dari matahari sampai keluar tata surya kita? Dari tata surya sampai Heliopause, sampai ke Oort cloud, sampai ke galaksi kita, lalu sampai ke local group. Lanjut lagi ke supercluster, dan terakhir kita sampai di observable universe. Dalam skala kosmik, untuk menentukan jarak, kita bakal pakai satuan tahun cahaya, di mana kita menghitung jarak dari berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh cahaya untuk menempuh jarak tersebut. Pertama, dari matahari sampai ke Heliopause. Heliopause itu sendiri merupakan batas dari angin matahari yang bertemu dengan tekanan dari luar tata surya atau ruang antar bintang, di mana cahaya membutuhkan 0,0019 tahun cahaya untuk sampai ke Heliopause, di mana itu sekitar 16-20 jam bagi cahaya. Itu baru sampai di batas Heliopause. Kita masih belum sampai di akhir alam semesta. Selanjutnya ada Oort cloud. Oort cloud adalah cangkang bola raksasa yang terdiri dari triliunan benda es dan batu. Jaraknya dari matahari ke Oort cloud sekitar 3,2 juta tahun cahaya. 3,2 tahun cahaya. Jadi seluruh tata surya kita termasuk Oort cloud masih kurang dari 4 tahun cahaya, dan itu baru langkah pertama. Perjalanan kita belum selesai di sini, jadi sabar dulu, kita masih ada perjalanan sampai ke observable universe. Selanjutnya itu perjalanan kita menuju bintang-bintang tetangga, yaitu Proxima Centauri, bintang terdekat dari tata surya kita. Dari tata surya kita menuju Proxima Centauri, kita butuh 4,2 tahun cahaya. Dan bintang Sirius, kita membutuhkan waktu 8,6 tahun cahaya untuk menempuh jarak dari tata surya kita ke bintang Sirius. Selanjutnya itu skala yang lebih besar lagi, yaitu skala galaksi Bima Sakti. Yaitu dari skala Bima Sakti, jarak dari matahari ke galaksi kita itu jauh banget. Dan manusia mustahil buat keluar dari galaksi kita ini dengan teknologi yang sekarang. Jarak dari matahari ke galaksi kita sendiri itu sekitar 25.000 sampai 27.000 tahun cahaya. Di dalam galaksi kita, Bima Sakti itu diperkirakan ada 100 sampai 400 miliar bintang lainnya. Perjalanan kita gak berhenti di sini aja. Kita masih harus lanjut ke tujuan kita selanjutnya, yaitu local group. Local group adalah kelompok yang terdiri dari 50 galaksi, termasuk galaksi kita Bima Sakti dan galaksi tetangga kita Andromeda. Skala grup lokal atau local group. Galaksi Andromeda, tetangga terdekat sebesar Bima Sakti. Kita membutuhkan waktu 2,5 juta tahun cahaya untuk bergerak menuju Andromeda dari tata surya kita. Local group yaitu kumpulan 50 galaksi termasuk Bima Sakti dan Andromeda. Dari matahari menuju ke local group itu sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Sampai sini aja udah gak kebayang. Tapi tentu aja kita belum berhenti di sini. Tujuan kita selanjutnya adalah supercluster. Skala supercluster yang pertama adalah Virgo cluster, kumpulan galaksi terdekat dari cluster kita, yaitu berjarak sekitar 54 juta tahun cahaya. Laniakea supercluster yaitu rumah kosmik kita, berisi 100.000 galaksi. Diameter dari Laniakea supercluster ini yaitu 520 juta tahun cahaya dari matahari. Buat kita keluar dari supercluster itu sekitar 250 juta tahun cahaya. Bahkan cahaya aja butuh waktu yang lama banget untuk keluar dari rumah kosmik kita.
batas akhir yaitu alam semesta teramati atau yang dikenal sebagai observable universe. Usia alam semesta sendiri ada 13,8 miliar tahun. Jarak cahaya tertua yang bisa dideteksi radiasi latar kosmik atau CMB perjalanan 13,8 miliar tahun cahaya. Namun, karena alam semesta terus mengembang, jarak sekarang ke titik asal cahaya itu adalah 46,5 miliar tahun cahaya. Jadi, dari tata surya kita, buat sampai ke ujung observable universe itu, butuh 46,5 miliar tahun cahaya lamanya. Itulah mengapa manusia hampir mustahil untuk menjelajahi luar angkasa, karena jarak kosmik yang tidak masuk akal bagi manusia. Dengan teknologi sekarang, manusia pun masih mustahil untuk keluar dari galaksi kita, apalagi sampai ke observable universe. Diameter penuh alam semesta teramati itu sendiri adalah 93 miliar tahun cahaya. Yang perlu diingat, alam semesta teramati bukan berarti alam semesta itu sendiri berakhir di situ. Itu hanya batas sejauh mana cahaya sempat mencapai kita sejak Big Bang. Alam semesta sesungguhnya kemungkinan jauh lebih besar, bahkan mungkin tak terhingga. Tapi apapun di luar batas itu tidak akan pernah bisa kita amati karena cahayanya belum dan mungkin tidak akan pernah sampai ke kita akibat pemuaian ruang yang terus berlangsung. Meskipun kita manusia tidak bisa menjelajahi seluruh luar angkasa, namun dalam diri kita sendiri, manusia banyak proses alami atau biologis yang begitu kompleks dan indah. Kalau kita tidak bisa mempelajari seluruh luar angkasa, maka manusia bisa mempelajari tubuh manusia, di mana luar angkasa disebut sebagai makrokosmik dan tubuh kita disebut sebagai mikrokosmik, di mana tubuh manusia juga tidak kalah indahnya dengan luar angkasa. Dan terima kasih dan sampai di sini saja pembahasan video tentang seberapa kecil manusia dibanding alam semesta kita ini. Dan terima kasih sudah menikmati dan menyimak. Sekian, terima kasih.